Selamat pagi, perkenalkan saya Nova Roslina Sianipar, NIM 240301021111, mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, SAK, MAK. Saya akan menjelaskan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Implementasi Sistem Cortex terhadap Penerimaan Pajak, Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 1. Bab 1, Pendahuluan. Yang melatar belakangi saya mengangkat topik tersebut adalah dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem perpajakan, DJP terus melakukan reformasi, baik dari sisi regulasi maupun sistem administrasi. Salah satu agenda strategis yang menjadi bagian penting dari reformasi tersebut adalah digitalisasi sistem perpajakan melalui pengembangan dan penerapan Cortex Administration System atau sering disebut dengan Cortex. Pada triwulan 1 tahun 2025, data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di kantor wilayah DJP Jakarta Selatan 1 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini cukup signifikan dan menimbulkan pertanyaan di kalangan pemangku kebijakan mengenai faktor-faktor penyebabnya. Walaupun faktor ekonomi makro seperti perlambatan aktivitas bisnis atau penurunan konsumsi bisa menjadi salah satu penyebab, tapi kita perlu menelaah juga kemungkinan adanya faktor administratif internal, termasuk implementasi dari sistem Cortex yang ikut berperan dalam penurunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai seberapa besar pengaruh permasalahan dalam pengaplikasian Cortex terhadap capaian penerimaan pajak. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data dan analisis yang terarah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada evaluasi sistem Cortex, perbaikan kebijakan pelaksanaan, serta peningkatan pelayanan administrasi perpajakan di masa depan, khususnya kantor wilayah DJP Jakarta Selatan 1. Rumusan masalah, terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak penerapan sistem Cortex terhadap penerimaan pajak di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Kemudian yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan penerimaan pajak setelah penerapan sistem Cortex pada wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Ketiga, bagaimana persepsi petugas pajak dan wajib pajak terhadap sistem Cortex pada wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Dan yang keempat, bagaimana prediksi pengaruh implementasi sistem Cortex terhadap penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah pertama, mengetahui dampak penerapan sistem Cortex terhadap penerimaan pajak di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan 1, kemudian kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan maupun penurunan penerimaan pajak setelah penerapan sistem Cortex pada wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Yang ketiga, mengetahui persepsi petugas pajak dan wajib pajak terhadap sistem Cortex pada wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Dan yang keempat, mengetahui prediksi pengaruh implementasi sistem Cortex terhadap penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Adapun manfaat penelitian ini adalah pertama, meningkatkan literasi bagi masyarakat luas mengenai dampak penerapan dan prediksi pengaruh implementasi sistem Cortex terhadap penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Kedua, menjadi bahan evaluasi bagi DJP terhadap implementasi sistem Cortex. Ketiga, menjadi bahan pertimbangan dalam optimalisasi penerapan sistem Cortex dalam meningkatkan penerimaan pajak. Ruang lingkup. Penelitian ini menetapkan ruang lingkup yaitu di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Adapun untuk periode waktu yang diteliti, peneliti menetapkan akan membandingkan target dan penerimaan pajak periode Januari sampai dengan Maret 2024 dengan Januari sampai dengan Maret 2025 sebagai perbandingan antara sebelum dan sesudah sistem Cortex diterapkan. Metode pengumpulan data. Pertama, desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Kedua, jenis, sumber, dan teknik pengumpulannya adalah pertama, data primer dan sekunder. Kemudian untuk teknik pengumpulannya yaitu teknik dokumentasi dan juga kuesioner dan akan ditambahkan dengan wawancara. Sistematika penulisan. Pertama,
Bab 1 pendahuluan, ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, metode pengumpulan, dan sistematika penulisan. Kemudian bab kedua, ini landasan teori, berisi uraian mengenai teori atau ketentuan, ataupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Bab ketiga, yaitu metode penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik dan metode, pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel. Kemudian bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Ini berupa uraian informasi mengenai gambaran umum objek penelitian yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, deskripsi dan analisis data, serta pembahasan hasil pengumpulan dan pengolahan data. Kemudian diakhiri dengan bab 5 yaitu penutup, berisi simpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya, implikasi dan keterbatasan penelitian, serta saran. Bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah teori kepatuhan pajak, di mana kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya tindakan pemaksaan dari pihak otoritas perpajakan. Kemudian kedua, teori sistem informasi akuntansi atau disingkat dengan SIA adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. SIA berperan sangat penting dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan termasuk dalam sistem perpajakan. Kemudian, yang ketiga, teori perubahan organisasi, di mana perubahan organisasi ini merujuk pada upaya untuk memperbaiki atau mengubah struktur, kebijakan, dan prosedur dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Dalam konteks penerapan Cortex, teori perubahan organisasi dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika yang terjadi pada DJP seiring dengan pengalian sistem lama ke sistem baru. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah pertama, penelitian dilakukan oleh Suharso dan Suryadi pada 2018. Ini meneliti tentang pengaruh sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan menemukan bahwa sistem e-filing dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Kemudian penelitian kedua dilakukan oleh Rahmadani 2019 mengenai transformasi digital di DJP. Ini mengungkapkan bahwa sistem baru ini dapat meningkatkan efisiensi, namun butuh waktu untuk menyesuaikan proses bisnis yang ada, serta pentingnya dukungan dari manajemen untuk memastikan implementasinya berjalan sukses. Penelitian ketiga dilakukan oleh Wahyu Ningsi dan Sari 2023. Ini mengindikasikan bahwa penerapan Cortex dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan, namun juga menimbulkan beberapa tantangan baru. Penelitian keempat dilakukan oleh Pratama pada tahun 2024. Ini meneliti tentang penerapan Cortex di wilayah Jakarta Selatan dengan menunjukkan bahwa meskipun sistem memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi ada faktor-faktor seperti ketidaksiapan infrastruktur dan adaptasi pegawai yang dapat mempengaruhi kinerja penerimaan pajak. Penelitian kelima dilakukan Teguh dan teman-temannya pada tahun 2021 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia, menyatakan bahwa faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan juga faktor internal seperti efisiensi sistem perpajakan ini juga sangat berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Kemudian untuk penelitian yang keenam dilakukan oleh Samsul 2022 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia, termasuk penggunaan sistem yang lebih efisien dan dapat meminimalisir kesalahan administrasi dan meningkatkan akurasi perhitungan pajak dan akan mempengaruhi penerimaan pajak. Kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti adalah implementasi sistem Cortex akan mempengaruhi efisiensi administrasi perpajakan, di mana ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga meningkatkan penerimaan pajak. Kemudian untuk hipotesisnya, itu ditetapkan implementasi sistem Cortex berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Sementara H0-nya, ini implementasi sistem Cortex tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Bab 3 metodologi penelitian.
Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif, dan penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal. Kemudian kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya adalah di Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 dan akan dilakukan pada Agustus dan hingga Oktober 2025. Kemudian ketiga, populasi dan sampel penelitian. Dari populasi yang ada, yaitu pegawai DJP Jakarta Selatan 1 dan juga wajib pajak yang terkait, kami mengambil sampel 25 pegawai Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 dan 25 wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi. Kemudian yang keempat, jenis dan sumber data. Jenis data yaitu primer dan sekunder. Primer berupa kuesioner dan wawancara, sekunder berupa dokumen resmi dengan teknik dokumentasi. Kemudian, kelima, teknik pengumpulan data. Ini melalui teknik dokumentasi, kuesioner, dan juga wawancara. Yang keenam, definisi operasional variabel. Variabel independen yaitu implementasi sistem Cortex, sementara variabel dependennya adalah penerimaan pajak. Yang terakhir, teknik analisis data. Penulis akan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, kemudian analisis deskriptif, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, dan analisis regresi linear, serta nanti diakhiri dengan uji T. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan penggunaan kata maupun penyebutan kata atau penyampaian yang kurang tepat. Saya mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.